1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumi Mariani dengan NPM 1711010119 dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung ingin mempersembahkan sebuah video simulasi microteaching dengan materi protista mirip tumbuhan. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Akadapi, Izin Bu, izin kemana? ia sedang melaksanakan lomba pramuka Bu. Oh, baik. Gina Suci Damayanti, hadir Bu. Intan Ramawati, Hadiran. Undayani, Hadir Bu. Nujulia Maulida Wulandari. Sakit Bu, Sakit apa nak? sakit perut katanya Bu. Kita doakan mudah-mudahan Nujulia dapat lekas sembuh dan dapat belajar seperti biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Ibu tes lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang protista mirip hewan. Nah, minggu lalu ibu telah menugaskan tentang laporan investigasi tentang protista mirip hewan. Nah, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Silakan, ada yang bisa menyampaikannya di depan kelas? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi laporan investigasi kemarin peranan protista mirip hewan yaitu protozoa yang menguntungkan radiolaria endapan cangkang digunakan sebagai penggosok dan bahan peledak. Yang kedua yang merugikan yaitu Entamoeba coli, yaitu dia hidup di dalam usus besar manusia yang dapat menyebabkan diare. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Nah, baik, dari pemaparan Intan tadi sudah bagus ya. Di situ ada peran protista mirip hewan itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit tentang peranan protista mirip hewan yang merugikan. Nah, yang merugikan itu ada Plasmodium vivax yang dapat menyebabkan penyakit diare. Jika minggu lalu kita telah membahas tentang protista mirip hewan, di mana protista mirip hewan itu bersifat heterotrof, dan hari ini kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan yang bersifat fotoautotrof. Nah, ada sebuah pertanyaan, yaitu siapa penyumbang oksigen terbesar? Ada yang tahu? Alga Bu. Ada lagi? Tumbuhan Bu. Ada lagi? Ada yang lebih spesifiknya lagi? Gambar mungkin. Jadi, siapa penyumbang oksigen terbesar itu? Yang itu namanya sitoplankton, yaitu organisme eukariot yang bersel satu yang merupakan golongan alga yang berukuran mikro. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini membahas tentang protista mirip tumbuhan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri umum dari protista mirip tumbuhan, dan yang kedua kita akan menjelaskan cara reproduksi protista mirip tumbuhan. Nah, yang ketiga kita akan menjelaskan protista mirip tumbuhan, baik yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, Ibu ada contoh tumbuhan. Silakan kalian amati, ini tumbuhan apa? Seperti lumut Bu. Ada lagi? Mungkin cirinya bisa disebutkan.
Cirinya tidak memiliki akar atau batang daun yang sejati. Ya, baik. Jadi tumbuhan itu dia itu tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, yaitu disebut tumbuhan yang bertalus. Nah, jadi ada yang tahu tidak alga itu apa? Tahu Bu? Silakan Bunda. Salah satu tumbuhan yang hidup di laut. Ada lagi yang ingin mendapatkan? Bu. Iya. Salah satu tumbuhan yang ada di air. Ada lagi yang ingin Saya mendapatkan? Bu. Iya. Tumbuhan hijau. Ya, jadi alga itu adalah organisme eukariot yang dapat berfotosintesis karena di dalam alga itu terdapat klorofil yang terdapat pada membran fotosintetik dari kloroplas subselulernya. Jadi seperti itu ya. Iya Bu. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan lembar diskusi peserta didik, di mana di lembar ini kita akan membahas tentang ciri-ciri protista mirip tumbuhan, reproduksi protista mirip tumbuhan, dan peranan protista mirip tumbuhan, baik yang menguntungkan dan merugikan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing dengan referensi yang akurat ya. Jika tugasnya ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Di sini kan sudah terdapat video gambar. Nah, contoh spesies kolor kita itu kita disebutkan semua peranannya atau bagaimana Kak? Nah, di nomor 3 ini itu menyebutkan peranan protista yang dimana itu contoh spesies kolor kita kan. Nah, itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bisa disebutkan 3 yang menguntungkan dan bisa disebutkan 3-nya yang merugikan. Baik Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Bu, nomor 1 ini kita menyebutkan ciri-ciri dari gambar ini ya. Iya, jadi gambar nomor 1 itu Rhodophyta, di mana Rhodophyta itu adalah ganggang merah yang terdapat di laut. Jadi kalian sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, silakan dikerjakan. Waktu diskusi telah habis. Baik, silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Baik, yang pertama, yang kedua, Bunda Yani silahkan disampaikan hasil diskusinya. Jadi ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan, salah satu Rhodophyta itu dia ciri-cirinya mempunyai inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Kemudian sebagian besar multiseluler atau bersamanya umumnya itu makroskopis. Kemudian salah satu alga yang tidak memiliki fase berpelagia dalam siklus hidupnya. Kemudian dia berciri-ciri bersifat autotrof, berkloroplas yang mengandung pironoid. Kemudian menyimpan cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluoroid. Kemudian bentuk talus berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Talus berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang pirang atau kemerah-merahan. Tubuhnya diselimuti oleh kalsium karbonat. Dan dinding sel terdiri atas komponen yang berlapis-lapis, memiliki pigmen klorofil A dan B, karotenoid, pikosianin, dan pigmen dominan merah. Nah, yang kedua ini reproduksi protista mirip tumbuhan. Dari gambar itu, pertama ada ulva, selada laut mengalami tahap pergiliran hidup dari bentuk talus haploid multiseluler menjadi diploid multiseluler. Talus diploid multiseluler disebut gametofit, sedangkan talus diploid multiseluler disebut sporopit.
Sporopit dewasa akan membentuk zoospora. Zoospora tersebut akan tumbuh menjadi gametofit jantan dan gametofit betina. Gametofit jantan setelah dewasa menghasilkan gamet jantan dan begitu juga dengan gamet betina menghasilkan gamet betina. Kedua gamet ini akan melakukan fertilisasi dan menjadi zigot diploid. Kemudian zigot diploid tersebut membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi sporopit. Baik, diskusi yang nomor 3 dan 4, silakan Intan. Baik, Platista mirip tumbuhan yang disebutkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada Spirora sp merupakan produser primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Nah, yang kedua yaitu ada Clara sp memiliki kloroplasnya berbentuk mangkok seperti saat indah untuk dilihat. Yang ketiga yaitu Chloroscopum dapat dimanfaatkan sebagai obat, bahkan sekarang sedang dikembangkan untuk obat yang dikemas dalam bentuk kapsul. Selanjutnya yaitu peranannya yang menguntungkan ada Chlorella, yaitu contoh alga hijau, digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Yang kedua yaitu ada Chlorophyra, yaitu alga merah, digunakan sebagai suplemen makanan. Dan yang ketiga ada Macrostic, yaitu alga coklat, digunakan sebagai makanan suplemen untuk ternak. Nah, selanjutnya yaitu ada diatom. Diatom itu merupakan alga pirang. Nah, di alga pirang ini mengandung silikat tanah. Diatom digunakan sebagai penggosok, isolasi bahan dasar, industri kaca, dan pengaring bakteri. Bu, peranan Platista mirip tumbuhannya hanya ada satu yang sedang kami diskusikan. Itu yang menguntungkan apa yang merugikan? Yang merugikan. Nah, baik, silakan disampaikan. Nah, yang merugikan yaitu ada Gemodium, yaitu menghasilkan toksin yang dapat membunuh biota perairan dan mencemari lingkungan. Ya, baik, silakan Dina simpulkan hasil diskusi hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Yang pertama, Rhodophyta alga merah mempunyai pigmen berwarna merah yang sangat banyak. Umumnya Rhodophyta multiseluler, namun terdapat juga Rhodophyta yang uniseluler. Yang kedua, ulva selada laut mengalami tahap pergiliran hidup dari bentuk talus hadaploid multiseluler menjadi diploid multiseluler. Ketiga, peranan Protista mirip tumbuhan yang menguntungkan, yaitu Chlorella, contoh alga hijau, digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Keempat, dan peranan Protista mirip tumbuhan yang merugikan, yaitu Gymnodium menghasilkan toksin yang dapat membunuh biotis perairan dan pencemaran lingkungan. Anak-anak, hasil diskusinya silakan disusun di depan. Akan membahas hasil dari diskusi hari ini. Yang pertama tadi, ciri-ciri umum Protista mirip tumbuhan. Yang pertama tadi ada Protista mirip tumbuhan itu multiseluler, dan ada yang uniseluler. Yang kedua, itu dia bersifat fotoautotrof. Yang ketiga, dia bersifat tirenoid. Yang keempat, dia bersifat, ada yang tahu? Yang keempat sifatnya apa? Stigma. Nah, yang kelima, dia bersifat stipe. Yang keenam, dia bersifat blade. Yang ketujuh, dia bersifat hopeless. Ciri umum Protista mirip tumbuhan itu ada ini bersifat pertama itu dia
Alga itu ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Kedua itu, alga ini bersifat fotoautotrof. Kenapa sih si alga ini bersifat fotoautotrof? Ada yang tahu? Karena si alga ini memiliki klorofil, Bu. Ya, benar. Lebih tepatnya itu karena alga ini mengandung klorofil yang terdapat pada membran fotosintetik dari kloroplas subselulernya. Nah, yang ketiga itu dia bersifat tirenoid. Nah, ada yang tahu tirenoid itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi, tirenoid itu tempat cadangan makanan dari hasil fotosintesis. Nah, yang keempat itu dia bersifat stigma. Ada yang tahu stigma itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya, jadi stigma itu tempat terjadinya fotoreseptor. Jadi yang berikutnya itu stipe, bladder, dan hopeless. Nah, stipe ini dia menyerupai batang. Nah, kalau bladder itu dia menyerupai daun, dan hopeless itu dia menyerupai akar. Kenapa sih ciri-ciri protista ini dia ada yang menyerupai batang, ada yang menyerupai daun, dan ada yang menyerupai akar? Karena ciri protista ini dia tumbuhan yang bertalus, di mana tumbuhan bertalus itu tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, daun yang sejati. Kemudian kita akan membahas tentang reproduksi protista mirip tumbuhan. Nah, di reproduksi protista mirip tumbuhan ini ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, aseksual itu dibagi menjadi tiga, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Ada yang tahu pembelahan biner itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Bunda. Pembelahan biner itu pembelahan yang diawali oleh inti, lalu diikuti oleh sitoplasma. Dan satu sel induk itu menghasilkan dua sel anakan. Nah, yang kedua itu fragmentasi. Ada yang tahu fragmentasi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Fragmentasi itu adalah proses pemutusan bagian tubuh ganggang. Ketika ia terputus, selnya akan menjadi ganggang baru. Oke. Yang ketiga itu pembentukan spora. Ada yang tahu pembentukan spora vegetatif itu seperti apa? Iya, silakan. Pembentukan spora vegetatif itu terdapat di inti yang akan menghasilkan spora. Jadi, tadi kita sudah membahas reproduksi yang aseksual. Nah, yang kedua itu kan ada seksual. Nah, seksual itu dibagi menjadi tiga, yaitu konjugasi, sigami, dan anisogami. Konjugasi itu adalah proses saling terkaitan antara dua individu yang berbeda jenis yang diikuti oleh plasmogami dan kaliogami. Nah, yang kedua itu ada sigami. Apa sih itu sigami? Nah, sigami itu peleburan sel gamet yang bentuk dan ukurannya itu sama. Dan apa sih anisogami? Anisogami itu kebalikan dari sigami. Nah, anisogami itu peleburan sel gamet yang bentuk dan ukurannya berbeda. Jadi seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, berikutnya protista mirip tumbuhan ini terdapat 7 filum, yaitu dulu ya. Nah, ada yang tahu tidak 7 jenis filum yang terdapat dalam protista mirip tumbuhan? Saya, Bu. Ya. Chrysophyta. Ada Saya, lagi? Bu. Iya. Biopita. Ada lagi? Saya, Bu, Pyropita. Ya. Nah, sudah betul ya yang dipaparkan oleh Unda, Intan, dan Dina. Nah, Ibu akan menambahkan. Jadi, 7 filum protista mirip tumbuhan itu ada Eulenophyta, Chirophyta, Basilorophyta, Pyrophyta, Rhodophyta, Poiophyta, dan Chlorophyta. Kemudian, dari 7 filum itu ada peranan protista mirip tumbuhan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Dan salah satunya ada peranan yang menguntungkan, yaitu chlorella, yaitu contoh alga hijau atau Chlorophyta yang digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Dan peranan yang merugikannya itu ada Gymnodium yang menghasilkan toksin yang dapat membunuh biota perairan dan dapat mencemari lingkungan. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi protista mirip tumbuhan, di sini Ibu telah menyiapkan lembar post-test untuk dikerjakan selama 10 menit. Silakan untuk dikerjakan. Dikerjakan individu ya, tidak boleh menyontek.
ada yang bisa menyimpulkan tentang protista mirip tumbuhan yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir hari ini? Saya Bu, ya. Kesimpulan dari belajar hari ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa alga ada yang berukuran mikro dan makro. Kemudian alga itu bersifat fotoautotrof, tubuh ganggang ada yang uniseluler dan multiseluler. Kemudian kita dapat mengetahui jenis reproduksinya, mengetahui peranan alga dalam kehidupan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Baik, cukup jelas ya pemaparan dari Unda. Ibu akan menambahkan sedikit tentang protista mirip tumbuhan atau alga. Bahwa alga itu sebagai produsen yang dapat memproduksi oksigen karena terdapat klorofil di dalamnya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, dari materi protista mirip tumbuhan ini, Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah laporan investigasi tentang peranan protista mirip tumbuhan, baik yang menguntungkan dan merugikan. Seperti itu ya anak-anak? Ya. Baik Ibu. Ya. Ibu akhiri perjumpaan hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. With